Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abiy Pratama dengan nomor stambuk F231216060. Saya dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi terkait hierarki dan integrasi perencanaan wilayah dan kota terhadap rancang kota. Nah, adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu terkait hierarki dan integrasi itu sendiri. Nah, di sini kita perlu memahami terlebih dahulu. Jadi, apa definisi dari hierarki dan integrasi itu sendiri? Jadi, hierarki itu merupakan sebuah sistem pengaturan dalam tingkatan yang bertingkat dari yang tertinggi atau yang terendah ataupun sebaliknya berdasarkan kekuasaan, wewenang, atau status. Dalam konteks perencanaan, hierarki merujuk pada sistem pengaturan dan pembagian tanggung jawab di berbagai tingkat pemerintahan yang mengatur bagaimana ruang atau lahan digunakan, direncanakan, dan dikelola. Hierarki ini memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawasi rencana tata ruang, sehingga tercipta konsistensi dan koordinasi dari tingkat nasional hingga lokal. Selanjutnya ada definisi dari integrasi itu sendiri, yaitu merupakan sebuah proses penggabungan atau penyatuan berbagai elemen atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, integrasi berarti menyatukan berbagai aspek perencanaan seperti penggunaan lahan, infrastruktur, transportasi ekonomi, lingkungan, pelayanan publik dari berbagai aturan yang ada di atasnya untuk menciptakan pembangunan yang harmonis, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja bekerja bersama secara sinergis untuk menghindari konflik dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Nah, berikut merupakan hierarki dari kebijakan perencanaan itu sendiri. Jadi dimulai dari RT RW tingkat nasional, RT RW tingkat provinsi, RT RW tingkat kabupaten, kota, dan selanjutnya ada RDTR, yaitu merupakan dengan tingkat kawasan khusus, dan yang paling terakhir yaitu tingkat bangun RTBL terkait tingkat bangunan dan lingkungan. Di sini terkait perancangan kota. Nah, selanjutnya hierarki berikut merupakan hierarki dari integrasi terhadap rancang kota itu sendiri. Nah, tadi itu dimulai dari tingkat nasional, yaitu dengan menetapkan kebijakan, strategi, dan arahan umum tata ruang di seluruh wilayah negara, serta kawasan strategis nasional seperti kawasan ekonomi, kawasan lindung, dan infrastruktur. Selanjutnya, RT RW tingkat provinsi yang menjabarkan kebijakan dan arahan rencana tata ruang wilayah nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan provinsi tersebut, menetapkan kawasan strategis provinsi dan mengatur penggunaan lahan di tingkat provinsi tersebut. Selanjutnya ada RT RW tingkat kabupaten kota, yaitu mengimplementasikan kebijakan dari RT RW provinsi dan RT RW nasional dalam konteks lokal, yaitu dengan menetapkan zonasi, penggunaan lahan, dan peraturan bangunan di wilayah kabupaten kota tersebut. Dan selanjutnya ada RDTR, yaitu tingkat kawasan khusus, yaitu dengan menyediakan perencanaan rinci dan spesifik untuk area tertentu. Misalnya, seperti kawasan perkotaan, industri, dan perumahan. Hal ini untuk mengatur penggunaan lahan, tata bangunan, dan infrastruktur di tingkat mikronya. Nah, yang terakhir yaitu RTBL dalam lingkup tingkat bangunan dan lingkungan. Di sini RTBL sebagai penyedia atau menyediakan panduan rinci untuk desain bangunan dan pengelolaan lingkungan di kawasan tertentu dengan menentukan standar desain bangunan, tata hijau, sirkulasi, dan fasilitas umumnya. Oke, baik, mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini cukup seperti itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan telah menyimak.
dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya memohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam penyampaian saya tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.